Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah Minggu Paskah ke-7 hari ini dilayani oleh Pendeta Marvan F. Nitijulu Tahamata. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Iwarta GKI Serpong. Terima kasih. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Menyatu dengan Allah dan berkarya, itulah tema kita pada hari ini. Bagaimana kita terus menyatu dengan Allah dan terus kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kolose 2 ayatnya yang kelima menjadi kata pembuka berbunyi demikian. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Satukan kami Tuhan, itu lagu yang baru saja kita kidungkan bersama-sama. Tuhan yang telah menyatukan kita. Dan kita menjalani hidup ini, tapi terkadang kita gagal. Karena kita menjalaninya dengan diri kita masing-masing. Dengan keinginan kita masing-masing. Dan hari ini umat Tuhan yang terkasih. Mari hampirilah Tuhan. Dalam doa pribadi-pribadi saudara-saudara. Dan setelah itu nanti saya akan tutup dalam doa komunal kita bersama. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, syukur kami padamu. Engkau menyatukan kami sebagai keluarga Allah. Engkau menyatukan kami sebagai keluarga kami masing-masing. Engkau menyatukan kami sebagai bagian dari kehidupan bangsa negara Indonesia. Dalam syukur kami datang padamu untuk melihat segala sesuatunya yang Tuhan izinkan kami lakukan,
hingga saat ini. Kami datang padamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, terbuka, jujur. Masih banyak kegagalan yang kami lakukan. Saat kami bersyukur bahwa kami telah Engkau satukan, masih ada ruang hati, bahkan tindakan kami yang menyatakan keegoisan kami, mementingkan diri kami sendiri dengan segala tindakan yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami. Ubah dan baharuilah hidup kami, sehingga kami kembali dan tetap menjadi anak-anak-Mu yang terus boleh menyatakan kebenaran Engkau dalam kehidupan keseharian kami, dalam kehidupan bersama-sama kami. Dalam Kristus Tuhan Sang Penebus dosa umat manusia, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan yang penuh kasih, sungguh melihat ketulusan hati kita dalam pengakuan dosa. Dan sekarang umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan, bukan karena upahmu, bukan karena kebaikan, kelayakan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Semua karena kasih-Nya, semua karena pengorbanan Kristus Yesuslah kita sungguh mendapatkan keselamatan. Sehingga biarlah kita menyatakan syukur kita. Teruslah bersyukur, bersyukur lewat karya yang akan kita nyatakan hari demi hari. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kita pedoman di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kita punya keinginan yang sama, kita ingin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan mengawali itu semuanya, mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sungguhlah penting bagi hidup kami. Sehingga dalam langkah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Engkau. Dalam ibadah pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran Engkau ya Tuhan. Terang tuntunan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk boleh memahami akan kehendak Engkau dan hamba-Mu menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku kebenaran Engkau. Mampukan kami demi Kristus Sang Firman yang hidup. Kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 di bawah judul
doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Saya yakin dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita dalam kondisi baik-baik adanya. Dan kita senantiasa boleh menyatu di dalam rasa yang sama, dalam kasih yang sama, dan dalam doa bersama-sama. Doa bersama-sama, sebuah ilustrasi ketika kita melipat tangan kita demikian. Doa bersama-sama. Kita boleh melihat jari, ibu jari kita, jari yang sangat dekat dengan hati kita. Dan saat itu doakanlah
Orang-orang yang dekat dengan hati Bapak Ibu sekalian. Orang-orang cintanya luar biasa yang Bapak Ibu rasakan. Sebutkan nama mereka. Dengan cinta, dengan kasih. Doakanlah. Ketika kita boleh melihat jari telunjuk kita. Maka ini juga mau mengilustrasikan bahwa doakanlah orang-orang yang memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Para medis, para dokter. Memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabat kita. Kepada setiap orang yang butuh penanganan medis, doakan mereka. Sebut nama mereka. Mereka memberikan petunjuk. Guru dalam belajar online anak-anak maupun pendeta. Siapapun juga yang saudara anggap memberikan petunjuk, doakan mereka. Doakanlah mereka yang pada saat ini ada di dalam kehidupan kepemimpinan kita. Paling tinggi, presiden, para menteri. Sebutkan nama mereka. Sehingga mereka dalam posisi yang tinggi itu, mereka boleh mengambil kebijakan demi kebijakan yang tepat, yang benar, demi kehidupan kita bersama. Dalam pandemi COVID-19 ini, doakanlah mereka. Ketika kita boleh melihat jari manis kita, menurut guru piano katanya, ini jari yang paling lemah. Tapi hal itu membuat kita bisa berefleksi bahwa doakanlah mereka yang sekarang dalam kelemahan, sekarang sedang terpapar, sekarang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Doakanlah mereka. Mereka lemah dan butuh doa dan doa. Dan selanjutnya adalah jari kecil. Jari yang kecil, kelingking. Apa yang mau kita lihat di sana? Ternyata ini adalah mau menyadarkan setiap kita sikap kerendahan hati yang patut ada dalam hati kita, dalam ungkapan doa-doa kita, dalam ungkapan iman kita, sikap rendah hati kita. Dan saat kita memiliki sikap rendah hati itu, kita akan tepat di dalam kita memaknai positif tentang harapanku, tentang pergumulan pribadiku, tentang keinginanku. Kita akan memaknai dengan sungguh tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dari semua ini ternyata kita diajak berdoa bukan untuk kepentinganku yang lebih dulu, tapi justru saat aku berdoa untuk yang lain, maka bersamaan dengan itu juga aku ada di sana dan aku melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Dia pun berdoa kepada Allah Bapanya. Dia pun menyadari siapa muridnya, bagaimana kehidupan umatnya di dunia ini. Dia pun tahu benar. Dia pun datang kepada Allah Bapanya. Aku menjalani apa yang telah Engkau berikan padaku. Aku menuntaskan semua itu. Aku memelihara setiap pribadi umatmu yang Engkau percayakan, milikku. Dan aku pelihara mereka. Mereka dalam kehidupan bersama-sama. Mereka menjadi orang yang mengenalmu.
mengenal aku Yesus Kristus, percaya kepadamu, percaya pada aku sebagai Yesus Kristus. Mereka ada dalam kondisi yang demikian. Dan sekarang ya Allah Bapa, aku tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Maka ya Allah Bapa, peliharalah mereka. Peliharalah mereka sebagai milikmu, milikku. Peliharalah mereka sebagai pribadi yang terus terasa dalam realita kehidupan. Semakin percaya, semakin mengenal Engkau, semakin meyakini Engkau, semakin berserah kepadamu, dan agar tujuannya mereka satu, seperti kita, satu adanya. Supaya itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa buat kita, umatnya yang percaya. Bukan buat dunia aku berdoa, tapi buat umatku, buat anak-anakku. Dan ketika Tuhan berdoa buat kita, umat yang sudah percaya, lalu apakah kita akan mengatakan, wah terima kasih Tuhan, Engkau telah berdoa buat aku. Dan kita hanya lipat tangan, kita hanya berdiam, kita hanya membayangkan, kita hanya merenungkan. Ya sudah beres toh, Yesus sudah berdoa buat aku, kan udah beres, selesai sudah. Ya tinggallah Bapa memelihara aku, kan selesai persoalannya. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Ketika Yesus mengatakan peliharalah mereka supaya mereka bersatu sama seperti kita, maka di sana kita butuh kerja keras. Kita butuh upaya bersama-sama. Kita butuh menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan bersama kita. Jangan memikirkan hanya kepentinganku, hanya kenyamananku, hanya apa yang membuat aku sangat bahagia. No, untuk hal itu. Tapi bagaimana bersama-sama agar mereka satu sama seperti kita. Dan ketika kita boleh bersama-sama itu jemaat, itu sebuah keindahan. Perlu perjuangan, iya. Perlu kerja keras, iya. Perlu kita melakukan, memotivasi, mendorong, menyemangati, iya. Mari kita melakukan itu. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita dalam relasi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sang pencipta, sang juru selamat, sang pemelihara menyatu. Dan itulah teladan. Kita berjuang bersatu di dalamnya. Seperti dua orang sahabat. Tapi ada juga yang mengatakan mereka kakak adik. Dua orang sahabat yang bersepakat, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Albert dan Franz. Mereka sepakat saling mendukung. Mereka punya keinginan bersama menjadi seorang pelukis yang terkenal. Mereka ingin menggapainya bersama-sama. Mereka sudah bekerja dengan sangat luar biasa, tapi ya penghasilannya nggak cukup buat mereka itu berdua untuk sekolah bersama. Lalu pada satu waktu mereka punya ide, kita lempar undi, lalu kira-kira siapa yang terpilih, nah itu dululah yang pergi sekolah. Dan yang satunya itu bekerja untuk biaya sekolah sahabatnya itu. Oke, dua-duanya sepakat. Dan ketika mereka sepakat, akhirnya yang pergi sekolah adalah seorang Albert Dürer kalau nggak salah ya, bisa dicek nanti. Dan itu pergi sekolah. Dia jenius. Dia seorang pelukis yang luar biasa. Dari segi intelek dia seorang yang jenius luar biasa.
Dan ketika dia selesai tepat pada waktunya, gak ada halangan. Karena temannya ini Franz selalu mengirim uang, selalu mengirimkan uang tepat pada waktunya. Dan dia berhasil. Dan ketika dia sudah berhasil, dia pulang ke kampungnya. Dia ingin sungguh bahagianya ini dirasakan oleh sahabatnya. Dan saat dia pulang, tanpa mengatakan kepada Franz, dia pulang nih hari apa, jam berapa, oh dia tidak mau, surprise gitu ya. Dan ketika dia datang ke rumah sahabatnya dalam kisahnya, dia melihat dari balik jendela, sahabatnya itu sedang melipat tangan demikian. Sahabatnya sedang melipat tangan demikian. Dia melihat dari kejauhan. Sangat tertarik tangan sahabatnya itu. Urat-uratnya sudah menonjol. Kelihatannya dia gemetar dalam doanya. Semakin dia dengar, dia melihat. Dan ternyata dalam doanya dia menyebutkan, Tuhan, sebentar lagi sahabatku selesai. Dan dia akan pulang. Dan sekarang tiba saatnya aku yang akan pergi sekolah. Tapi Tuhan, lihatlah tanganku ini. Sudah tak mampu lagi untuk memegang alat lukis. Sudah gemetar. Tak bisa lagi. Setelah amin, Albert masuk ke dalam. Dia memeluk sahabatnya. Dia mengatakan, kamu harus bisa pergi belajar. Berhasil seperti aku. Tidak sahabatku, kata Franz. Cukup aku bahagia. Karena engkau berhasil. Dan buah karya ini mengenang sebuah pengorbanan. Mengenang sebuah pemberian diri yang total dari seorang sahabat kepada sahabatnya. Tanpa tuntutan apapun juga. Dia melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Dan dia melakukan sampai akhir. Dan gambar ini menjadi kesaksian. Ada bukti hidup bahwa pengorbanan itu begitu sangat indah adanya. Sehingga umat Tuhan yang terkasih, mari bersatu. Bersatu untuk apa umat Tuhan? Bersatu untuk menegakkan yang namanya PSBB. Mari lakukan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar terkait dengan pandemi COVID-19. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. P-nya adalah pengorbanan. Pengorbanan ketika kita mau mengatakan bahwa kita satu. Sama seperti kita, mereka satu. Butuh pengorbanan di sana. Yesus telah menunjukkan pengorbanannya menyelamatkan kita, melakukan kehendak Allah Bapa, dan itu akhirnya kita menjadi selamat. Dan sekarang P-nya adalah pengorbanan. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan bersama. Bukan karena kita lebih dan melimpah, tidak. Karena keselamatan cinta Tuhan ingin kita luapkan dengan segala sesuatu yang sungguh-sungguh kita ingin nyatakan. S-nya adalah setia. Setia sampai kapan? Ya selama-lamanya. Seperti Kristus. Dia setia sampai kayu salib, mati, bangkit. Dan kita memperoleh sebuah kemenangan. Dan setia itu terbukti ketika kita boleh senantiasa menjalani hari demi hari dengan konsisten. Bukan hanya karena situasi kita bahagia, sukacita, oke saya melakukannya dengan setia. Dan setelah itu no, oh tidak. P-nya tadi adalah pengorbanan. S-nya adalah setia. B-nya adalah
mau dikatakan di sana adalah bertekad yang bulat. Bertekad yang bulat. Kalau rapat itu harus bulat. Kalau enggak bahaya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita enggak bulat hati, wah, susah juga itu. Bertekad yang bulat. Bulat yang bagaimana Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bertekad yang bulat, menyatu, memberikan keselamatan kepada kita, dan itu adalah teladannya. PSB, B-nya yang terakhir adalah bersaksi. Dengan kita menunjukkan pengorbanan yang luar biasa, setia menjalaninya, bertekad yang bulat, maka kita bersaksi. Bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Maka menyatulah dengan Allah dalam karya. Tegakkanlah PSBB, pengorbanan, setia, bertekad yang bulat, dan segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kehidupan kesaksian kita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatu untuk menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa syafaat nanti kita akan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Engkau terus memelihara kami tiada berkesudahan, sehingga dalam kondisi apapun hidup kami tetap boleh bersama di dalam penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Dengan sehati setujuan kami datang kepadamu, memohon penyertaan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami mohonkan hikmat pertolongan-Mu
sehingga setiap kebijakan demi kebijakan yang akan diambil dan diterapkan itu sungguh-sungguh menjadi kebaikan dalam kehidupan kami sebagai bangsa negara Indonesia. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami di Tangerang Selatan ini, di dalam kehidupan bersama-sama kami, maupun di wilayah-wilayah lain Indonesia. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh senantiasa berjuang tertib di dalam kehidupan kami, taat melakukan saran-saran dari pemerintah, disuarakan terus bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kami, sehingga kami boleh memikirkan kebaikan bersama, sehingga kami boleh melakukannya pula dengan sukacita. Dan semua yang kami lakukan itu dalam sebuah tanggung jawab kami atas hidup iman yang boleh kami tunjukkan dalam ketaatan dan kesetiaan kami bagi-Mu dan untuk kehidupan bersama di negeri Indonesia ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami boleh ada terus dalam pemeliharaan-Mu, sehingga kehidupan keluarga kami boleh terpelihara dalam kami terus-menerus, dalam doa kami, dalam ibadah persekutuan kami, sehingga kami boleh saling menguatkan, mendukung, dan menjalin relasi dengan lebih baik hari demi hari. Kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan yang kami jalani bersama-sama, khususnya ya Tuhan, para tenaga medis di dalam mengelola dan menangani segala sesuatunya terkait dengan penanganan medis untuk kehidupan sahabat-sahabat kami dan kami sekalian. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka. Mereka berharga di mata Tuhan. Kami menyayangi mereka dan teristimewa Tuhan juga menyayangi mereka. Dan kami bersatu untuk boleh senantiasa mewujudkan kehidupan bahwa kami benar-benar dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab adanya. Kami sangat mengucap syukur hanya kepada Engkau saja. Kami mohon penyertaan Tuhan saat kami dengan penuh kesetiaan pula menjalani kehidupan bersama sebagai jemaat GKI Serpong dalam kami melakukan Pekan Doa Pentakosta. Kami mohonkan Tuhan sertai kami, sehingga pada akhirnya nanti dalam sukacita bersama kami melakukan PA serempak. Dalam sukacita bersama kami pun melakukan Hari Pentakosta. Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami boleh dengan sukacita menjalani kehidupan kami masing-masing, maupun sebagai keluarga, maupun sebagai bagian bangsa Indonesia, maupun sebagai bagian dari dunia ciptaan-Mu ini. Kami mohonkan Tuhan menolong kami, menyertai kami, dan berjalan bersama-sama dengan kami. Inilah Tuhan syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
Tibalah saatnya kita sekarang memasuki liturgi persembahan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jemaat diundang berdiri, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami, saat ini kami mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, meskipun dalam kondisi harus tinggal di rumah. Bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau selalu mengingat kami dan mendoakan akan kebersamaan dan kesatuan kami, sama seperti Engkau senantiasa bersatu dengan Allah Bapa. Jadikan kami menjadi sahabat bagi siapa saja, memberi diri dalam bentuk pengorbanan, setia, bertekad yang bulat dan bersaksi. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas kehadiran-Mu dalam hati kami. Kami menyerahkan persembahan dalam bentuk transfer ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu di dunia ini. Beri kami majelis jemaat beserta badan pelayanan untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Tolonglah agar kami menjadi pejuang iman yang menjadikan firman Tuhan sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup lebih memberi dan berbagi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itulah penggalan doa Yesus buat kita sekalian. Menjadi satu. Sehingga kita dipanggil bersama-sama untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kita manfaatkan, kita bersatu di tengah-tengah keluarga kita. Dan dalam rangkaian doa Pentakosta, mari kita bersama-sama
untuk ada di dalam ibadah bersama dalam rangkaian doa menjelang Pentakosta. Kita bersyukur bersama-sama, kita berdoa bersama-sama untuk mewujudkan bahwa benar kita ingin mewujudkan apa yang Tuhan Yesus doakan buat Allah Bapanya, buat kehidupan kita bersama. Kita pun bersatu menegakkan PSBB. Pengorbanan, setia, bertekad yang bulat, bersaksi. Sehingga hidup kita benar-benar menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Taat, setia, bertekad yang bulat. Kita kidungkan pujian ini bersama-sama. Setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, umat Israel matamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, karena Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Haleluya.